Saudari dan saudara, umat Allah yang terkasih, dalam kehidupan ini kita sering mendengar istilah pahlawan, ya, atau dalam bahasa Inggris hero atau superhero, dan terutama anak-anak milenial generasi Z familiar dengan pahlawan-pahlawan, tokoh-tokoh dalam kartun atau dalam film action. Ya, tentu Anda tahu Superman, tahu Wonder Woman, tahu Batman dan lain sebagainya. Ya, saya rasa Anda yang sering nonton film-film begini, Anda tahu tentang kisah-kisah heroik dari tokoh-tokoh ini. Ya, generasi zaman sekarang sangat familiar dengan tokoh-tokoh para pahlawan yang ditampilkan dalam film-film tersebut. Namun juga ada pahlawan-pahlawan kita, pahlawan-pahlawan nasional. Tapi sayangnya lain kali generasi sekarang tidak familiar dengan pahlawan-pahlawan nasional. Ya, sangat. Ketika ditanya kenal sosok Sultan Hasanuddin misalnya, mereka akan asing, siapa beliau? Atau kenal dengan Ibu kita Kartini, lain kali mereka juga asing terhadap tokoh-tokoh pahlawan ini. Ya, karena apa? Karena mereka lebih senang nonton filmnya ya daripada membaca buku sejarah. Ya, sering begitu. Orang tidak begitu familiar dengan tokoh-tokoh atau dengan pahlawan-pahlawan nasional kita. Jadi sangat disayangkan juga bahwa banyak generasi sekarang yang tidak mengenal lagi pahlawan-pahlawan nasional. Maka lain kali mereka bingung ketika ditanya tentang tokoh-tokoh pahlawan nasional. Dan kalau hari ini gereja merayakan dua pahlawan yang besar dalam gereja Katolik, sebenarnya kita ingin merayakan bagaimana perjuangan dua sosok yang besar, tokoh yang besar, tokoh pahlawan dalam gereja Katolik. Kita kenal Rasul Petrus. Ya, Petrus adalah golongan dari 12 murid yang dipilih langsung oleh Yesus. Sedangkan Paulus sebenarnya tidak termasuk dalam 12 golongan yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Tetapi kemudian karena jasanya yang besar diangkat oleh gereja menjadi rasul besar dalam iman kekatolikan. Kenapa? Karena lewat jasa dari Rasul Paulus ini dia dikenal sebagai rasul untuk pemberitaan kepada bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa di luar orang Yahudi. Karena itulah peranan dua tokoh penting dalam gereja ini, Petrus dan Paulus, dikenangkan oleh gereja karena kegigihan mereka dalam mempertahankan iman, dalam mempertahankan ajaran, serta kegigihan mereka untuk mewartakan tentang Kristus sendiri. Itulah kenapa kita sering atau setiap tahun merayakan hari raya Santo Petrus dan Paulus. Jadi dimasukkan atau dikategorikan dalam hari raya yang besar karena peranan mereka yang juga tidak kalah penting dalam perkembangan iman kita. Kalau kita lihat dan kita dengarkan, Petrus ya tidak asing lagi bagi kita, namanya disebutkan tadi, namanya adalah Simon bin Yunus atau anak Yunus. Dialah murid yang dipercayakan oleh Yesus sebagai ketua dari 12 murid yang dipilih. Kita tahu bahwa Yesus punya murid kesayangan, yaitu Yohanes. Tetapi bukan kepada Yohanes diberikan mandat untuk memegang kunci surga. Ya, kita dengarkan tadi ketika Yesus bertanya kepada para muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Ya, murid lain mengatakan, ada yang menyebut Yohanes Pembaptis, ada yang menyebut Yeremia atau para nabi yang kembali muncul. Tetapi ketika ditanya kepada Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab dengan iman yang sungguh, dan jawaban ini bukan jawaban yang asal-asal, tapi sungguh jawaban yang lahir dari sikap iman. Dan dia katakan, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup.
Dan jawaban inilah yang membuat kemudian Yesus mempercayakan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Sangat jelas dikatakan, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Jadi kepada Petruslah kunci kerajaan surga diberikan, dan di atas dasar Rasul Petruslah gereja Katolik didirikan. Sungguh luar biasa mandat yang diberikan oleh Yesus kepada Rasul Petrus untuk mendirikan gerejanya dan untuk memberikan kunci kerajaan surga. Sehingga kalau kita melihat gambar dari Rasul Petrus, dia membawa 2 kunci. Nah, kalau kamu biasa lihat, silakan cari di internet nanti. Dia bawa 2 kunci. Satunya itu kunci emas, satu itu kunci perak. Dan 2 kunci ini punya maksud, ya. Kunci pertama, kunci emas itulah kunci untuk membuka kerajaan surga, dan kunci perak itu ialah kunci yang untuk mengikat dan melepas, ya. Jadi Om Petrus ini punya 2 kunci ini. Jadi berbahagialah kita yang mengakui Rasul Petrus sebagai fondasi dari gereja, sekaligus juga penerus dari Yesus sendiri. Dan itulah yang kemudian dalam gereja Katolik dikenal sebagai Paus pertama. Ya, kalau kita sekarang sudah punya 260 berapa Paus? 260? Ya, 267 Paus. Ya, dari Rasul Petrus sampai dengan Paus Leo ke-14, kita punya pemimpin itu jelas. Ya, kita punya pemimpin itu dari atas sampai ke bawah jelas. Dan karena itulah ketika Petrus diserahi tanggung jawab untuk menjaga gerejanya, dengan demikian dengan sikap iman yang teguh Petrus melaksanakan, bahkan menyerahkan hidupnya untuk gereja Kristus sendiri. Kita tahu Petrus bukan orang yang sempurna, ya. Petrus itu ya kalau kita baca atau kita dengar, dia itu kadang ragu-ragu. Di mana letak keraguan-raguannya? Ketika Yesus berjalan di atas air, dan di situ ada Petrus dan para murid sedang ada dalam perahu, dan dia melihat Yesus, dan Yesus bilang, datanglah kemari untuk berjalan bersama dengan dia. Tetapi Petrus ya ketika berjalan dia ragu-ragu, akhirnya dia tenggelam sedikit, tapi kemudian Yesus menarik lagi. Ya. Dia ragu-ragu lain kali. Yang kedua, dia juga orang yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Ya. Berapa kali? 3 kali. 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia bilang, saya tidak kenal orang ini. Tapi apa yang menyebabkan dia kemudian bertobat ialah sikap iman. Ya. Betul dia orang ragu-ragu, betul dia pernah menyangkal Yesus, tapi kemudian dia menyesal dan bertobat. Maka itulah kepada Petrus diberikan kuasa dan kunci kerajaan Allah. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Atau dalam Injil Yohanes dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Itu yang diucapkan Yesus kepada Petrus sendiri. Dari sikap ragu-ragu, dari sikap menyangkal, kemudian diangkat, dipoles oleh Yesus menjadi seorang gembala agung yang sejati. Bahkan konon ada cerita ketika timbul penganiayaan di kota Roma, waktu itu Petrus ya mau lari dari kota Roma karena Kaisar Nero membakar seluruh kota. Dan kemudian dalam perjalanan di pintu gerbang dia melihat sosok Yesus dan dia bertanya kepada Yesus, "Quo vadis Domine?" Mau kemanakah engkau Tuhan? Dan Yesus mengatakan, aku mau masuk ke dalam kota Roma untuk disalibkan lagi. Dan di saat itulah Petrus kemudian sadar itu adalah Yesus. Dan dengan hati yang tulus dia katakan, aku akan ikut bersama dengan engkau. Petrus yang mau lari kemudian masuk kembali ke kota Roma. Dan di kota Roma lah dia menemui kemartirannya. Kita tahu kisahnya bahwa Rasul Petrus wafat dengan cara apa? Disalibkan. Tetapi tidak disalibkan seperti Tuhannya. Dia bilang, saya tidak layak disalibkan seperti Tuhanku. Maka dia meminta untuk disalibkan secara terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas. Ya. Karena dia merasa tidak layak untuk disalibkan sama seperti dengan Tuhan Yesus sendiri.
Makanya kalau Anda jalan-jalan ke kota Roma, ke Vatikan, biasa ada salib yang terbalik. Itulah salib Petrus. Itu bukan salib setan, tapi itu lambang dari salib Petrus sendiri. Selesai kita dengan Petrus, kita ke Rasul Paulus ya. Rasul Paulus sosok yang besar ya. Kita tahu kalau lihat gambarnya ya, seringkali digambarkan dengan memegang pedang dan kitab suci di dada. Apa maksud dari penggambaran ini? Ya, kita tahu Rasul Paulus menulis 14 surat baik kepada jemaat maupun kepada pribadi. Ya, Anda bisa baca itu ya, surat-surat Rasul Paulus. Dan karena itulah kitab suci yang dipegangnya tidak lain adalah kecintaannya kepada sabda Tuhan, tidak lain kecintaannya kepada warta tentang Kristus yang bangkit. Itulah kenapa dia selalu membawa kitab suci. Dan pedang yang ada di tangannya yang mengingatkan kita akan kisah kemartirannya. Pertama-tama dia juga dibunuh di kota Roma dengan cara dipenggal kepalanya. Tapi yang kedua, pedang itu ingin melambangkan bagaimana Rasul Paulus selalu mengatakan tentang pentingnya menggunakan ya pedang rohani. Ya, dia selalu mengatakan bahwa kenakanlah ketopong keselamatan dan juga pedang roh. Itu yang dikatakan dalam surat kepada jemaat di Efesus. Dan karena itulah Rasul Paulus digambarkan dengan memegang kitab suci dan pedang. Karena kegigihannya dia berani untuk mewartakan Kristus. Kita tahu juga Rasul Paulus bukan orang yang sempurna dalam beriman ya. Dia dikatakan bahwa dialah yang pada awal permulaan gereja dia mengejar umat Kristiani, menganiaya, membunuh jemaat-jemaat awal, tetapi kemudian dia ditangkap oleh Yesus dalam perjalanan ke Damsyik dan karena itu dia mengalami pertobatan dan kemudian menjadi rasul yang besar dalam gereja. Bahkan dialah yang mewartakan Kristus kepada bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa di luar Yahudi. Karena itu kita mengenal Rasul Paulus sebagai tokoh yang besar dalam gereja Katolik. Apa yang kita bisa belajar dari dua sosok ini? Bahwa memang kita semua belum sempurna dalam beriman ya. Lain kali kita ragu seperti Rasul Petrus, lain kali mungkin sedikit-sedikit menyangkal Tuhan Yesus ya, apalagi kita mungkin yang berada dalam minoritas ya, lain kali membuat tanda kemenangan kita, lain kali malu-malu, lain kali juga takut untuk buat kita punya tanda. Lain kali begitu kita mengalami yang namanya ya, tidak sempurna dalam beriman, atau lain kali malas juga untuk menjadi pewarta sukacita. Karena itu kita belajar dari dua sosok ini. Kedua sosok ini bukan orang yang sempurna awalnya, tetapi kemudian mereka menyerahkan diri untuk dipilih oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan menjadi alat di tangannya. Karena itu dalam ketidaksempurnaan Allah tetap memanggil kita untuk menjadi alatnya. Dan karena itu penting kita untuk merelakan diri ya. Penting kita untuk menyiapkan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Dan yang berikut kita bisa belajar dari dua sosok ini bahwa mari kita teguhkan iman kita ya, iman kekatolikan yang dibangun di atas dasar para rasul, khususnya Santo Petrus ya. Sering orang merongrong ajaran gereja Katolik dengan berbagai macam pertanyaan tentang seputar iman Katolik, tetapi percayalah apa yang pernah dikatakan oleh Yesus bahwa gereja ini sudah diletakkan di atas dasar Rasul Petrus dan alam maut tidak akan menguasainya. Sampai sekarang itu terjadi. Bukan hanya janji kosong belaka, tetapi sungguh terjadi apa yang pernah dikatakan oleh Yesus, bahwa gereja kita ini adalah gereja yang didirikan di atas dasar para rasul, khususnya Santo Petrus sendiri yang sebagai ketua dari para rasulnya. Berbahagialah kita ya, orang-orang Katolik, karena gereja kita bukan didirikan atas perpecahan ini dan itu, tetapi sungguh-sungguh sejak awal sudah dibangun di atas dasar Rasul Petrus sendiri. Karena itu kesetiaan kepada gereja adalah kunci utama dalam iman kita ya. Tuhan tidak mencari
orang yang sempurna, tetapi dia mencari orang yang setia untuk beriman kepadanya. Tuhan menginginkan supaya kita semua belajar untuk setia, bahkan dalam beriman, meskipun banyak godaan, banyak tantangan, jangan pernah lari. Setialah sama seperti Rasul Petrus dan Rasul Paulus, agar iman yang telah diperjuangkan oleh kedua rasul ini kemudian sudah menghasilkan buah yang sangat besar. Kemudian kita meneruskan apa yang telah diperbuat oleh dua rasul ini. Tuhan memberkati kita.